Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Uhwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, apa kabar akhir pekan ini? Tentunya bahagia kumpul bersama keluarga tercinta, kumpul dengan orang-orang tersayang. Nah, tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan untuk sharing, untuk saling memberikan perhatian, caring ya, dan sebagainya. Jadi rasanya saya yang sedang jalan-jalan untuk melemeskan kaki biasa olahraga kemarin sudah direfleksi ya, sudah direfleksi, tapi biasanya kami refleksinya di tempat ini, di tempat lain yang seperti buka praktek refleksi sendiri. Tentu saja biayanya berlipat ya memang, tapi kita memang berikhtiar untuk bisa sembuh ya, bisa fight lagi ya, walaupun kami memang secara fisik lemah, tapi memang harus memiliki spirit ya, tetap memiliki spirit agar kita memang bisa mengarungi hidup ini dengan penuh keindahan. Ya, kali ini sedang biasa jalan di sini, dan kita akan, kebetulan warung Maduranya belum buka, lagi sibuk jalan-jalan, jadi tunggu dulu ya. Jadi ya, ingin mencari sarapan di warung Madura, tapi biasa bukanya jam 11, jadi kita tunggu sambil menunggu, karena juga sambil recovery habis jalan. Nah, bicara masalah warung Madura, ini sedang ngetop ya warung Madura ya, sedang viral. Nah, warung Madura itu dilarang untuk buka 24 jam warung sembako. Ini tentu saja kalau menurut saya diskriminatif. Nah, larangan itu adalah diskriminatif, dan saya melihat sebetulnya posisi warung Madura kan warung kita ya, warung sebelah. Ya, warung Madura itu warung sebelah ya, warung sembako itu warung sebelah. Artinya warung kita, warung yang dibutuhkan masyarakat. Justru kalau mau dilarang, yang dilarang itu yang besar-besar itu. Ya, yang besar-besar itu dilarang, dan hanya sampai jam operasi, jam kantor lah, jam 8 atau jam 9. Ya, itu aja, itu yang besar-besar itu. Sedangkan warung kita biasanya memang untuk apa ya, jujugan, kalau bahasa Jawa itu jujugan. Kalau kita butuh apa-apa, kita biasanya ke warung sebelah, warung Madura itu jenis warung seperti itu. Kalau pengalaman saya di Jakarta itu, kita kadang-kadang yang buka warung Madura itu juga kadang-kadang membuka juga warung pulsa ya kan, pulsa elektrik itu ya, yang dia pakai HP-nya. Nah, kita bisa sewaktu-waktu bisa beli dan bisa buka, apalagi kalau kadang-kadang juga warung Madura itu buka bersebelahan dengan warung sate Madura yang ada di jalan itu. Kadang-kadang warung sate Madura itu kan tidak menyediakan minuman ya, tidak seperti resto-resto yang ada minumannya. Kalau warung
sate Madura biasanya cuma air putih, dan bila kita ingin kopi atau apa bisa pesen di warung Madura. Jadi warung Madura ini warung yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika membutuhkan keperluan harian ya. Jujuknya itu biasanya warung sebelah kan, dan warung Madura itu biasanya kalau menurut saya sih terkategori warung kita, warung sebelah yang memang tempat kita mungkin malam-malam badan panas langsung ke warung Madura beli penurun paracetamol atau yang lainnya, itu ada. Nah, biasanya warung Madura juga menjaga itu, seperti pengalaman saya kalau sahur misalnya untuk menghilangkan kembung-kembung kita beli di warung Madura misalnya semacam itu. Nah, jadi kalau menurut saya kategori warung Madura sebagai warung kita itu memang sangat menonjol dan itu dibutuhkan, sehingga kalau menurut saya justru warung Madura biar 24 jam, sedangkan mat yang besar itu justru harus tutup jam kantor. Jam-jam kantor katakanlah operasi sampai jam 10 malam 22.00. Nah, dan warung Madura bisa 24 jam itu semestinya begitu, tapi saya tidak paham dengan keputusan atau peraturan yang melarang warung Madura, toko Madura sembako tidak boleh 24 jam. Ini apa maksudnya dan apa tujuannya? Kalau demikian bisa-bisa ada pihak-pihak yang merasa memang sangat tidak adil ya. Jadi tidak ada equality ya, tidak ada equity tentang hak warga negara yang boleh saja ya kan berusaha, bahwa mencari penghidupan yang layak adalah hak para keluarga ya kan, warga negara. Dan warung-warung Madura itu mencari penghidupan juga dari tangga-tangga sebelah ya, yang mungkin siangnya kerja di mana, nah malamnya bisa beli di situ. Nah, itu seperti itu. Jadi diskriminatif ya, peraturan yang diskriminatif ini jika benar itu adalah peraturan yang resmi, ini harap dicabut ya. Nggak bisa seenaknya begitu, mentang-mentang ada yang backingin orang-orang besar, toko-toko besar, melarang rakyat kecil untuk seperti itu. Kasihan dong, semakin terdesak rakyat kecil untuk. Kadang-kadang kita kan, ibu saya juga warungan ya, saya menjaga warung itu. Kalau ibu pergi itu kita kadang-kadang didodok untuk mereka butuh kopi dan sebagainya, kita bangun. Nah ini satu hal yang nggak tahu idenya dari mana, tiba-tiba viral. Toko sembako Madura tidak boleh buka 24 jam, sementara banyak yang buka 24 jam dan menyedot uang rakyat ya, yang mestinya bisa memberi keuntungan bagi rakyat lain kan. Karena bagaimana juga rakyat itu beli di toko besar pun memberikan keuntungan kan. Nah, kalau keuntungan itu bisa diambil oleh rakyat kecil sehingga mendapatkan kan merata. Pemerataan kesejahteraan itu kan bagian dari hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini malah sebaliknya, justru diskriminatif yang tidak beralasan ya. Jadi saya mohon kalau menurut saya cabut aturan itu ya, cabut yang lain boleh buka 24 jam ya silakan, tapi kalau yang lain boleh buka 24 jam ya semuanya harus boleh buka 24 jam sesuai dengan kriteria kerja yang ada tentunya kan. Itulah yang saya katakan bahwa tidak selayaknya pemerintah mengatur-ngatur yang kalau Oma mengatakan dilarang melarang,
kemauan orang, asal maunya yang tak terlarang. Kalau mau melarang, lihatlah dulu apakah perbuatan itu dilarang. Perbuatan terlarang, itulah yang harus dilarang. Jadi begitu. Jadi mestinya memang harus ada pilah-pilah mana yang perlu dilarang, mana tidak. Dan kalau memang itu ada satu yang semuanya punya hak untuk melakukannya, tentu saja jangan dilarang-larang. Demikianlah sedikit tentang pendapat saya tentang pelarangan warung Madura 24 jam itu. Sekali lagi saya sangat tidak setuju dan harus dicabut. Ya, ini saya sedang duduk di warung Madura ya, menanti soto Madura. Tapi biasanya jam 11 mungkin kalau sudah lapar ya pulang. Mumpung belum hujan kan, takutnya hujan. Kalau hujan saya nggak bisa lari ya kan. Karena itu jalan aja pelan apalagi lari. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.